Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa man ittaba'al huda amma ba'd. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Allah takdirkan kita untuk dapat menunaikan salah satu sunnah yang utama, sunnah muakkadah yang sangat dianjurkan untuk diamalkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Semoga amalan sunnah yang kita kerjakan ini seutuhnya diterima sebagai amal soleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua yang tulus mencintai beliau, yang istiqomah meneladani sunnah-sunnah beliau, termasuk istiqomah kita melaksanakan ibadah sunnah muakkadah malam hari ini. Maka mudah-mudahan di akhirat kelak kita ditakdirkan berdampingan bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allah tabaraka wa taala berfirman kepada kita semua, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi al-lail wan-nahar wasyams wal-qamar la tasjudu lisyams wala lil-qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Termasuk dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adanya malam, adanya siang, adanya matahari, ada bulan. Jangan sekali-kali kalian sujud kepada matahari. Jangan pula sekali-kali kalian sujud kepada bulan. Sujudlah kalian semua kepada Allah yang menciptakan malam, siang, matahari dan bulan itu. Jika benar kalian memang mengklaim hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syamsa wal qamar ayatun min ayatillah la yankasifani li mauti ahadin wala li hayatihi fa idza ra'aytumuhuma fattaqullaha wa sallu hatta yanjaliya." Wa fi hadisin akhar fa idza ra'aytum dzalik fattaqullaha wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu. Rasulullah SAW bersabda kepada kita semua, sesungguhnya matahari dan bulan itu adalah salah satu tanda dari tanda-tanda kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan pernah gerhana oleh akibat kematian seseorang atau hidupnya seseorang. Apabila kalian menyaksikan antara gerhana bulan dan gerhana matahari itu, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, salatlah kalian sampai fenomena itu berakhir. Atau apabila kalian melihat, menyaksikan hal tersebut, maka berdoalah kalian, bertakbirlah kalian, salatlah kalian dan bersedekahlah kalian pada saat-saat terjadinya gerhana bulan ataupun gerhana matahari tersebut. Hadirin ikhwana fillah jamaah salat gerhana yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagi Rasulullah SAW, apabila terjadi gerhana, beliau menggigil, ketakutan, bersegera kemudian mengingatkan keluarganya, menyeru para sahabatnya, segera kalian berdoa kepada Allah agar terhindar dari kemungkinan-kemungkinan yang tidak kita harapkan, dari kemungkinan-kemungkinan yang tidak kita bayangkan. Berdoalah untuk memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah untuk memohon keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Aku khawatir kiamat itu terjadi pada saat ini. Lalu segeralah kalian bersedekah, bertakbir, dan marilah kita menegakkan sholat.
Jadi bagi Rasulullah Muhammad SAW dan bagi para sahabat, terjadinya gerhana itu adalah sesuatu yang menakutkan dan menegangkan, yang kemudian berubah di masa kita saat ini, entah juga di masa-masa yang sebelumnya dan masa-masa yang akan datang. Seolah-olah gerhana itu adalah sesuatu yang biasa, dan bagi sebagian orang kemudian itu adalah fenomena alam biasa yang bahkan dimanfaatkan untuk berwisata gerhana. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Sesungguhnya ketika Rasulullah SAW dan para sahabat menyikapi gerhana dengan cara yang demikian, apatah lagi kita bagi umatnya untuk benar-benar meneladani beliau. Kenapa beliau begitu ketakutan? Kenapa beliau begitu tegang saat menghadapi gerhana yang merupakan salah satu tanda dari tanda-tanda kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan saat ini kita sedang menyaksikan juga merasakan salah satu tanda dari tanda-tanda kemahakuasaan Allah. Berikut sekaligus tanda kemahakuasaan Allah berupa hujan sebagai rahmat bagi kita semua. Maka hadirin ikhwan fillah, a'azzakumullah. Oleh karenanya dengan itulah Rasulullah berulang kali mengingatkan dalam sabdanya bahwa fa idza ra'aitum dzalik, kalau kalian menyaksikan itu, merasakan itu, fadullah, segera berdoa kepada Allah, wa kabbiru, takbir, wa sallu, salat kalian, wa tasaddaqu, dan bersegeralah kalian bersedekah dalam bentuk apapun itu. Karena ini adalah modal-modal kita tatkala Allah takdirkan kiamah terjadi pada saat ini, untuk kemudian kita bisa pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang tergambar pula dalam khutbah gerhana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengingatkan kita untuk mengesahkan Allah tabaraka wa taala, menyingkirkan duri-duri kesyirikan, menyingkirkan amal-amal yang akan membuat kita terkutuk, terlaknat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena kita berharap, bergantung, menyembah, bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah ingatkan dalam khutbahnya tentang Amr bin Luhai, seorang manusia pertama yang membawa berhala kepada masyarakat Arab, yang mengenalkan Hubal, Manat, Suwa, Uzza, berhala-berhala besar di sekitar Ka'bah yang kemudian dibersihkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Bagaimana kemudian dia disiksa di neraka jahanam. Dalam khutbah gerhananya Rasulullah SAW menggambarkan bahwa dirinya diperlihatkan neraka, pun juga diperlihatkan surga. Bagaimana siksaan-siksaan yang Allah berikan kepada orang-orang zalim, orang-orang kufur, orang-orang munafik, orang-orang fasik, orang-orang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala di neraka jahanam. Beliau menggambarkan bagaimana bentuk-bentuk siksaan tersebut. Pun juga Rasulullah menggambarkan betapa indahnya surga. Rasulullah mengingatkan betapa pedihnya hukuman dan azab yang diberikan di dalam kubur kepada orang-orang yang zalim. Juga nikmatnya orang-orang yang diberikan rahmat ketika mereka berada di dalam kuburnya. Hadirin ikhwan fillah azakumullah, jelas ini menggambarkan betapa amat menakutkannya fenomena gerhana bagi Rasulullah SAW. Yang diingatkannya adalah kita harus memurnikan tauhid kita, menjauhi perkara-perkara yang menyesatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ada mitos-mitos yang beredar di masyarakat kita yang masih dipercayai oleh sebagian kecil masyarakat muslim di kalangan kita terkait dengan gerhana yang terjadi dari tahun ke tahun, dari abad ke abad. Salah satunya adalah berbahaya ini gerhana. Tidak boleh keluar perempuan hamil saat gerhana. Dia harus ngumpet di bawah ranjang. Tidak boleh pegang benda-benda yang tajam dan lain-lain sebagainya. Kalau melihat gerhana mata kita bisa buta. Harus membunyikan satu bunyi-bunyian yang riuh agar kemudian menurut mitosnya sandekala atau batarakala apapun itu namanya, dia pergi ketika akan menerkam matahari sehingga kemudian tidak terjadi kegelapan akibat gerhana yang terjadi. Jelas ini adalah sesuatu yang kemudian harus ditinggalkan kepercayaan dan keyakinan ini, sebab bukan dari Islam. Itulah maknanya ketika Rasulullah memerintahkan kepada kita, kabbiru, maha besarkan Allah. Jangan sampai kemudian kita percaya
pada pemahaman dan keyakinan yang bukan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita untuk banyak-banyak berdoa di saat-saat genting seperti ini. Semestinya jelas kaum muslimin memanfaatkan betul-betul waktu pelaksanaan atau masa gerhana itu untuk memaksimalkan doanya kepada Allah Subhanahu wa taala agar diperbaiki kehidupan kita, akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, akhlaknya, diperbaiki keluarga kita, akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, diperbaiki masyarakat kita, akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, dan terus kemudian kepada negara kita dan bangsa kita. Maka hadirin wa fillah, a'azakumullah. Rasulullah SAW juga mengingatkan kepada kita semua untuk melaksanakan sholat gerhana yang alhamdulillah tadi telah kita laksanakan 2 rakaat dengan teknisnya yang khusus yang memang jarang-jarang kita lakukan. Dengan sholat ini mudah-mudahan bagian dari doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar seluruh amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, Rasulullah memerintahkan kepada kita, wa tasaddaqu, sedekahlah kalian, entah sedekah wajib namanya zakat, entah sedekah sunnah, infak dan lain-lain sebagainya, hibah, wakaf dan lain-lain bentuk yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Dalam satu firman-Nya Allah Tabaraka wa taala mengingatkan kepada kita semua, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Berinfaklah kalian segera sebelum kematian mendatangi kalian. Lalu setelah kematian itu fayaqula, orang-orang yang telah dimatikan itu di hadapan Allah kelak di hari penghisaban, mereka berkata, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, tolong tangguhkan. Ya Allah, tolong perpanjang waktu bagi kami. Dalam waktu yang sebentar pun tidak apa-apa. Kami akan kembali ke dunia fa asaddaqa wa akum minas solihin. Kami akan bersedekah dan kami akan menjadi orang-orang yang soleh. Ternyata yang diidam-idamkan oleh orang-orang yang sudah wafat, orang-orang yang kemudian nanti akan dihadapkan kepada pertanggungjawaban di pengadilan Allah Subhanahu wa taala adalah keinginan untuk bersedekah. Dan ini diperintahkan langsung oleh Rasulullah SAW saat ini ketika terjadi gerhana bulan di malam hari ini. Kami akan bersedekah, ya Allah, tolong tangguhkan, tolong perpanjang umur kami agar kami menjadi orang-orang yang soleh. Maka manfaatkan waktu kita yang mungkin beberapa belas menit atau beberapa puluh menit berikutnya sampai gerhana ini berakhir untuk bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bertakbir terus-menerus, membesarkan, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang kemudian membersihkan kita dari noda-noda kesyirikan, kemunafikan, kefasikan dan keingkaran kita atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita melaksanakan sholat dan kemudian kita bersedekah, apapun bentuk sedekahnya yang dapat maksimal kita lakukan. Mudah-mudahan seluruhnya dan seutuhnya nanti adalah modal utama kita menghadapi persidangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Rabbuna Tabaraka wa taala memperbaiki hidup kita, memperbaiki akidah, ibadah, muamalah dan akhlak kita, memperbaiki kondisi keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, keluarga yang hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, keluarga yang berharap ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan keluarga yang mendapatkan keberkahan, mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan masyarakat kita, bangsa kita, para pejabat dan rakyat kita semuanya adalah keluarga-keluarga dan pribadi-pribadi yang mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Aziz ya Hakim ya Ghafur Rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah ya qadiyal hajat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Allahumma tsabbit qulubana ala dinik
اللهم ثبت قلوبنا على دينك اللهم ثبت قلوبنا على دينك اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.